oh itu kan kasihan gitu. Lalu kalau di sekolah itu kalau istrinya kurangnya berjejer, saya jadi kasihan, astagfirullah, kayak gitu jangan ditiru ya. Jadi terkenal yang baik, jadi terkenal yang baik, jadi seorang yang menghafal Al-Quran, ya, sampai nanti bisa keluar negeri. Amin. Bisa ngimani dari Allah. Amin. Allahumma amin. Ya. Teman-teman, sebelum mulai cerita, cerita ada sarannya kalau mau mendengarkan cerita. Sarannya apa? Sarannya apa? Sarannya nanti saya kasih tahu sarannya. Sebelumnya saya bertanya dulu. Sebelumnya saya mau tanya dulu ini ya. Tadi sudah puasa semua, sudah sahur semua. Tadi sudah yang bagus, sudah sahur semua. Sudah sahur semua, alhamdulillah. Sahurnya tapi ada yang ketinggalan di waktunya. Ya, kata Rasulullah memang sahur itu diakhirkan. Kalau sahur itu semuanya diakhirkan. Tapi untuk akhir-akhir banget. Wes imsak wes ini kamu lagi Arab makan nanti buru-buru kamu makannya, ya makan buru-buru. Apa? Makanya jam 12 dan kamu jam 8 sudah lemas, sudah pakai ya. Diakhirkan puasa apa sahurnya diakhirkan. Kalau bukan, ya tidak boleh kamu menunda berbuka puasa, ya tidak boleh menunda. Pak, saya kalau buka saya selalu apa namanya paling nomor satu share. Nasinya harus disegel, nunggu sirine, nunggu mie ya, disegel aja segoreng. Begitu nih wah, nggak minum dulu ya, minum dulu, makan dulu ya, supaya perut kamu tidak kaget. Perutnya kaget kalau tiba-tiba dia makan perutnya kaget. Supaya malah di kemarin di TikTok itu sudah air putih sudah dimasakkan. Apa? Mulutnya sampai ini sama apa? Air putih sudah di dalam. Tapi belum buka. Berarti ini baru tenang. Boleh tidak itu? Jangan ya, jangan boleh, tidak boleh. Kalau kamu boleh, boleh. Asalkan ya, asalkan kubur-kuburnya tidak tertelan, tidak tercampur tak mau. Kata-kata kan kubur-kubur boleh, ada kubur-kubur baju siro kan, boleh ya? Boleh itu. Tidak boleh ya. Kalau telan air itu boleh ya teman-teman? Boleh? Boleh, asalkan ada syaratnya. Yang pertama syaratnya air mudanya tidak keluar dari mulut. Ya, air mudanya tidak keluar dari mulut, boleh kamu teman. Kalau sudah keluar dari mulut, keluar dari mulut, minum lagi. Tidak boleh. Yang kedua, air mudanya tidak tercampur. Tercampur apa? Tercampur es krim, tercampur es teh, es sirup, es buah. Bagi-bagi ini ngomongin es kamu belum ya, karena masih ini. Nah itu tidak boleh ya. Kalau mau ditelan, kalau mau banyak, kumpulin dulu di sini. Baik, boleh ya, boleh lagi ya. Anak soleh, anak soleh. Iya, mendengarkan cerita ada syaratnya. Syaratnya ada satu, ini dari apa ini? Tebal, ini dari telur, ini dari tenang, ini dari manis, ini dari ceri. Ini namanya ceri apa? Ini namanya ceri jempol. Apa kata ceri jempol? Kalau dengan cerita tidak boleh ngobrol apa?
ngobrol. Kalau ngobrol kok iso ngompol. Kalau ngompol lantainya jebol. Soalnya harus makan jengkol. Ya, jadi tidak boleh ngobrol. Yang kedua, ini namanya jari apa? Ini namanya jari tunjuk. Apa kata jari tunjuk? Kalau dengar cerita tidak boleh ngantuk, tidak boleh ngantuk, ya. Apalagi yang ngantuk gendut. Tidak ini seneng-seneng ya kamu. Kan puasa pada senengnya. Yang ketiga, ini namanya jari apa? Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Kalau dengar cerita tidak boleh lengah. Lengah awammu. Ya. Kalau lengah kecemplung sawah dicakol lintah. Cakol lintah berderet-deret. Digawe rumah sakit pemerintah. Biayanya tidak murah, ya. Murah, jadi tanda murah. Yang keempat, ini namanya jari apa? Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Kalau dengar cerita tidak boleh nangis, tidak bisa besar, tidak boleh nangis. Ya. Bolehnya cuma beringas sambil melihat ke alis ya. Nangis. Ya terakhir, ini namanya jari apa? Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Kalau dengar cerita tidak boleh keliling-keliling. Kalau keliling-keliling kok kecocok beling. Kacocok beling bisa guling-guling. Guling-guling nabrak kucing. Nabrak kucingnya mencolok mecah ke piring. Anak soleh, siap. Oke, kita mulai ceritanya. Pada zaman dulu, ada seorang laki-laki yang tampan. Ada seorang laki-laki yang tampan dan ganteng. Laki-laki itu memakai baju warna biru, peci hitam. Loh, aku dong. Nah, sarung itu pas ini. Ya, laki-laki itu sedang merenung di sebuah gua. Gua itu harus naik ke bukit. Dia merenung di dalam gua malam-malam. Apa yang dia renungi? Apa yang dia pikirkan? Dia memikirkan tetangganya. Kenapa tetangganya? Tetangganya itu, ya, kelakuannya sangat buruk. Sekali. Apa kok kelakuannya buruk? Tetangganya itu suka merampas harta orang lain, ya, suka berbohong, tidak amanah, suka membunuh anak perempuan. Yang paling buruk itu suka membunuh anak perempuan. Laki-laki itu bernama Muhammad Al-Amin. Sedang merhum para tetangganya, suka membunuh anak perempuan. Perempuan jangan dulu, ya. Kenapa jangan dulu disebut dengan jangan kebodohan? Karena anak perempuannya dibunuh. Kenapa kok dibunuh? Kalau laki-laki tidak dibunuh, aman, tidak dibunuh. Tapi anak perempuan dibunuh. Kenapa kok anak dia perempuan yang dibunuh? Karena anak laki-laki itu kalau punya anak laki-laki, bapaknya itu bagian bisa diajak nanti berperang. Diajak berperang dan diajak bekerja, ya. Kalau anak perempuan malu dibunuh akhirnya, ya. Kalau sudah agak besar dinaikkan ke kuda,
naik kuda. Suara itu bukan suara mulut. Suara mulut ya naik kuda. Diboncengi naik kuda, dibawa ke padang pasir, di tengah-tengah padang pasir itu bapaknya itu sebelumnya sudah menyiapkan lubang yang sangat dalam di padang pasir. Anak perempuannya kemudian ditinggal, disuruh turun ke lubang tersebut, kemudian ditinggal. Orang usah dulu gimana? Ditinggal hidup-hidup, tidak bisa naik. Ditinggal begitu saja di padang pasir yang panas, lama-lama nanti akan mati sendiri. Kenapa ini disebut jangan-jangan kebodohan? Karena yang perempuannya dihabisi. Artinya ketika itu zaman itu tidak ada anak perempuan. Terus yang laki-laki mau menikahnya sama siapa? Ayo. Yang perempuan ya bisa. Kalau nikah sama sapi. Jomblo. Oke. Astagfirullah. Bentar, astagfirullah. Ada yang seperti itu ya, ada. Nah, kalau ada, saya kemarin sudah pesan sama murid-muridnya Pak Arif di SD. Sudah pesan. Kalau nanti semuanya, kalau nanti anak laki-laki kok Pak Arif lihat di sosial media, di TikTok atau di apa namanya, yang lain di Facebook, ya, anak perempuannya juga nggak pesan. Kalau nanti Pak Arif kamu sudah besar kok saya lihat kamu di TikTok, di Facebook atau dimanapun, ya, kamu kok bikin video yang mengumbar Allah, ya, saya samperin rumah kamu, saya ketok pintunya, duduk begitu dibuka langsung saya kawal. Ya laki-laki juga seperti itu. Kalau ada laki-laki, ya, yang menyerupai anak perempuan sama. Sudah besar, nanti ya Allah Pak Arif masih ingat, tidak apa-apa, tak barani rumahnya, tak ketok pintu, langsung tak sabar. Saya tidak mau ngomong satu kata-kata itu. Nah, oh iya, kalau namanya ya tak tanya dulu lah. Karena saya sudah begitu. Nah, jangan seperti itu ya, apa-apa apa-apa ya. Seperti saya lihat itu di Instagram, di YouTube itu banyak ya seperti itu. Makanya saya hapus semua di HP itu. Tinggal WA saja. Anak soleh. Iya. Itu kenapa disebut dengan jangan kebodohan. Ya, main kuda boncengnya juga. Itu suara tadi? Oh, yang lupa suara kuda. Kalau ini suara apa? Itu suara nenek naik ranking. Naik ranking. Ya. Itu yang Muhammad pikirkan. Mereka beliau memikirkan tetangganya yang seperti itu. Kok iso ya anak perempuannya tega sekali membunuh anak perempuannya, suka menyebar bergala, nyembah pohon besar, nyembah roti lagi sebelah. Nyembah gula ya. Semuanya lah hal-hal buruk itu. Ya. Terus tiba-tiba malam itu ada cahaya turun dari langit. Bukan alien, bukan meteor, bukan transformer. Udah cahaya itu kemudian berubah menjadi sosok manusia. Yang jaga siapa itu? Malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengucapkan salam di depan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget dong, malam-malam di gua sendirian ada yang ucap salam. Kaget dong. Kamu kaget pada orang malam-malam tiba-tiba ada yang ucap salam.
membisikkan di telingamu. Assalamualaikum. Malaikat Israel. Dan malaikat ke manusia. Oh iya, benar menjadi sosok manusia, menyerupai manusia, ya. Kamu pasti kaget kalau ada malam-malam ada yang salah sama. Kaget pada? Nah, kaget. Kalau malas ya kaget. Kalau kagetnya kalau salahnya kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya itu langsung tingginya kan kata itu. Bersih. Kamu lagi ngobrol, juga mana? Bersih. Bersih. Dan salah bangun rumah. Itu gak enak gitu. Ya, biasanya kayak gitu Pak. Di sini juga kayak gitu. Akhirnya di depan Pak Alex yang kayak gitu ya. Kalau waktu kecil kalau ada yang salahnya gitu, langsung sebenarnya harus ngomong karena pikiran kayak tadi. Nggak salah Pak. Iya. Malaikat Jibril dalam wujud manusia kemudian datang jalan mereka. Setelah mereka kemudian Muhammad disuruh membaca apa? Iya. Iqra, saya tidak bisa baca. Diulang lagi. Bila tidak bisa baca, tidak malah pergi, malah semakin mendekat disuruh baca. Iqra, saya tidak bisa baca. Sampai akhirnya dipeluk dan disuruh menirukan. Surat apa, teman-teman? Al-Alaq 1 sampai 5. Al-Alaq 1 sampai 5. Semenjak hari itu Muhammad menjadi utusan Allah, menjadi nabi sekaligus rasul, ya. Kemudian setelah itu beliau langsung bergegas pulang karena laki-laki itu tiba-tiba langsung terbang. Dia masih dalam keadaan yang shock ya, langsung bergegas pulang, mengambil bajunya, mengambil Premosnya dulu dari kulit ini kulit kambing ya. Nah, langsung pulang naik kuda sampai rumah naik kuda buru-buru. Terus sampai rumah apa itu? Assalamualaikum jadi dalam rumah. Waalaikumsalam. Siapa? Istrinya. Namanya siapa? Istri Nabi Muhammad siapa namanya? Sebelum itu Khadijah ya. Assalamualaikum gitu Pak. Waalaikumsalam. Sudah bulan. Kira-kira suaranya seperti itu ya. Suaranya gitu. Pak Ares yang lebih kaget lagi ya. Kalau lihat sinetron orangnya mulutnya tidak mengangkat tapi ada suaranya. Gini kira-kira. Mulutnya gini. Tapi matanya yang berbeda. Mulutnya gini, matanya beda. Anak perempuan biasanya. Ada suaranya juga, ada suaranya. Suaranya gini beda. Sudah pulang cuti di rumah itu. Sebentar lagi, hartanya akan menjadi milikku. Mesti gitu kan? Mesti. Dia gini, dia mulutnya, matanya beda-beda, ada suara di sini. Sudah berhasil di rumah. Itu kalau di sini natural ya. Tidak ada di sini. Apa itu? Ada salah. Akhirnya sebelum menemui suaminya, Khadijah masak dulu. Kan mau ketemu suaminya harus lihat cantik, you are beautiful, beautiful. Kamu cantik dari kuburan. Kan nggak bisa sih katanya, nggak bisa sih dari kuburan. Setelah dibukakan, setelah masuk, Nabi Muhammad Rasulullah minta diselimuti aku badannya menggigil tahu
bergodok, belajarnya menggigil, dingin, bergodok. Setelah dibawa masuk, kemudian dibawa masuk sama istrinya Khadijah, dibandingkan, kemudian diselimuti supaya tidak kedinginan. Setelah diselimuti, tertidur, tenang, kemudian bangun, kemudian bercerita Nabi Muhammad kepada istrinya Khadijah. Setelah bercerita, gantian Khadijah yang bingung. Akhirnya, kemana dia? Akhirnya dia keluar rumah malam-malam menemui pamannya. Pamannya itu seorang pendeta Nasrani yang buta, pendeta tua Nasrani yang buta. Ketemu itu. Assalamualaikum paman. Siapa itu? Pamannya. Ini keponakanku Khadijah paman. Oh Khadijah silakan masuk. Setelah masuk, ada apa keponakanku Khadijah? Suamiku paman Muhammad. Kenapa dengan Muhammad? Jadi begini paman ceritanya. Kemudian lalu akhirnya debat yang ulangi habis ya. Begini paman ceritanya. Kemudian lalu akhirnya setelah diceritakan ternyata pamannya itu sudah menduga kalau Muhammad itu mempunyai ciri-ciri kenabian, ya. Muhammad itu mempunyai ciri-ciri kenabian, ya, sudah kelihatan, ya. Pamannya juga bilang, kalau seandainya saja saya tidak buta dan tidak tua, pasti saya akan membela suamimu, ya. Nah, sudah ada ciri-cirinya. Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong dari semenjak hidupnya. Selama hidupnya itu tidak pernah berbohong. Bahkan orang-orang kafir Quraisy yang terang-terang menentang beliau itu masih percaya, sering menitipkan darah kepada beliau karena beliau adalah orang yang amanah, yang dapat dipercaya, ya, anak soleh, iya semuanya anak soleh, anak soleh, oh, siap. Setelah itu, ya, setelah itu mulailah Nabi Muhammad berdakwah, ya, sampai nanti hijrah ke kota Madinah. Baik, teman-teman, itu ceritanya sebenarnya masih banyak, tapi sekarang Kak Alis bawa teman, ya, bawa teman yang ada di bawa teman. Saya tadi gede seneng boneka. main boneka. Sedikit teman kita. Ada teman yang sini coba saya pasang dulu baterainya. Baterainya saya pasang baterainya. Baterainya kita pasang dulu. Sebelum saya kasih tahu namanya, ya. Sebelum saya kasih tahu namanya, tadi kan saya belum perkenalan ya, lupa ya. Kamu tahu nama saya siapa? Kan itu nama pendek. Nama panjangnya? Nama panjangnya ada tulisan nanti. Nama panjangnya adalah Pak Aris Gunawan Surya Seno Bimantoro Mulya Mudita Tunggul Dewono. Berarti Pak Aris Gunawan Surya Seno Bimantoro Mulya Mudita Tunggul Dewono. Apa nanti kita coba satu ya? Nah, tak pasang dulu baterainya. Baterai pasang Gede banget. sekarang dirapikan dulu biar dia kelihatan siapa. Saya
Oh. Guru. Baik. Namanya dia adalah Oli. Oli. Nama dia? Soleh. Oli saja lah, Soleh. Kamu benar-benar ini. Oli juga. Oli. Ada yang kecil. Ini Oli. Nama dia Soleh. Coba deh. Ada kanan, gerak. Ada kanan. Coba sekarang kamu ucapkan salam sama teman-teman di sini. Udah mau ucapkan salam kepada teman-teman di sini. Kok salam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok dijawab salamnya? Kok malah dijawab salamnya, Coba sendiri. Kamu ikutin saja kata-kata Faris ya. Ikutin aja kata-kata Faris. Oke? Oke. Ya. Oke. Iya. Oke. Iya. Oke. Iya. Baik, coba ikutin kata-kata saya. Ikutin kata-kata saya. Nanti. Kalimat salamnya yang diikutin. Kalimat salamnya yang diikutin. Wah, Ali jelek. Ali ganteng. Ali jelek. Itu hari kamu lihat di belakang. Di belakang. Kenapa ya? Cantik. Coba lihat di depan di depan. Ini ya. Memangnya kamu bisa lihat, buktikan mana bisa lihat. Coba apa lihat lampu ya? Lihat di pas, bisa lihat. Lihat sendiri ya, kamu bisa lihat. Coba lihat ini. Tahu? Baik, sekarang ucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Bisa? Oke. Coba 1, 2, 3. Assalamualaikum. Siapa namanya? Lagi, teman-teman biar salamnya. Assalamualaikum. Wah, kamu yang salah gitu. Sekarang perkenalan dulu, ya. Tadi kan Barat sudah pakai nama panjangnya. Ya. Kamu sekarang perkenalan dulu, ya, sama teman-teman, ya. Perkenalan dulu sama teman-teman. Perkenalan itu menyebutkan apa? Nama. Siapa namamu? Namanya. Siapa namamu? Namanya. Siapa namamu? Kamu tanya. Namanya adalah Oli. Ya, siapa dulu? Halo Oli. Bukan. Oke, sekarang sapa dulu teman-teman yang ada di sini. Selamat pagi kakek adik, ya bisa? Kakek, selamat pagi kakek adik. Kakek, selamat. Oke. Selamat pagi kakek adik. Selamat pagi kakek anak. Kakek anak. Kok kakek anak? Saya keluar. Jadi kamu tak maju sama teman-teman. Sama kakak seperti kamu sudah tarik ke arah saya. Bisa? Kakek, kakak, ya.
minta ya makan minta maaf makan minta maaf teman-teman sekarang enaknya orang bisa apa ini joget ini kan udah joget suruh jumpa deh nggak bisa jumpa ya ya sebelum ini coba tes suara dulu boleh bisa tulis pasal itu oke bisa boleh bisa oke bisa siap siap satu oh ya ikutin saya dulu ya apa nih da re mi ayam mi ayam do re mi fa sol la si do ya kelamaan hanya aja nyanyi sekarang kamu sambung nyanyi saya nanti kamu sambung ya 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 topi saya bunda saya topi saya bunda Noli tidak kok itu harusnya bunda topi saya kan jangan oh bukan itu lagunya apa itu dulu kakak tua dulu kakak tua ganti ya lagu abang tukang bakso ya bisa abang tukang bakso mari sini mau kok mau montas boleh video malu banget nah sekarang gantian baru sekarang bisa sulap baru sekarang sulap karena kamu ngomongnya sederhana tak sulap suaraku gini bisa coba ya kamu dalam hitungan ketiga kamu nanti teriak gitu ya bisa kakek ya kakek ya kakek ya 1 2 3 Dengar suaranya? Iya. Tatap mata saya. Tatap mata saya. Coba, kamu nanti bilang lagi ya bisa. Iya, malu aja kamu. Oke, siap. 1, 2, 3. Bisa nggak? Sekarang, makanya kamu jangan ngomong yang curang. Ya, sekarang sudah waktunya. Oleh sekarang saya akan bikin tidur. Tidur ya. Saya hitung sampai 3 kamu akan tertidur. 1. Nanti baru 1. 1, 2, 3. Tidur beneran. Tidur beneran. Tidur beneran. Ya itu orang biasanya mau tidur beneran aja dia apa namanya ada tidur ya itu oleh karena dia mungkin tidurnya tidak nyaman ya tidurnya besar kepalanya angkok iya dia kan tidurnya di tas nanti dia ngantuk dia apa namanya kakinya ngekok ya baik ya teman-teman terima kasih Alif sudah apa namanya sudah menghibur teman-teman dan juga sudah mendengarkan cerita dari Alif kurang lebihnya mohon maaf Alif dan Alif
Pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.